bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala masih mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya bersyukur ini adalah anugerah Tuhan buat saya. Dan kalau dari tadi kita sudah berseru kepada Tuhan, berteriak memuji Tuhan, menyembah Dia, dan memang selayaknya kita hanya berseru kepada Dia, Tuhan Yesus, Raja segala raja, bahkan Tuhan di alam semesta ini. Seperti Yeremia 33 ayat 3 berkata, saudara boleh buka Alkitabnya. Yeremia 33 harus baca Alkitab ya saudara. Kalau kita nggak baca Alkitab, tak sendirian, tidak akan kita biar. Yuk sama-sama kita baca Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk berseru kepadanya dalam segala hal, bahkan dalam gelap sekalipun. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Dalam dunia yang gelap ini kita diingatkan untuk berseru kepada Tuhan. Padahal dunia terang ya saudara. Cahaya matahari bersinar terang, tapi ada dunia yang gelap. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan mau dalam kegelapan itu Dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami, bahkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Berarti banyak hal dalam hidup kita ini tidak kita ketahui, tidak kita pahami. Banyak hal di dunia yang terang ini terlihat secara kasat mata terang benderang. Ada banyak hal yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui. Tuhan ingatkan bagi kita siang hari ini untuk kita mengetahui rencana-rencananya, untuk kita pahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka kita dianjurkan, diingatkan untuk senantiasa berseru-seru kepada Tuhan. Berseru walau dalam kegelapan kita, walau dalam keterpurukan kita sekalipun, berseru-seru kepada Tuhan. Boleh kita bersama-sama buka kitab kita di Matius 9 ayat 27. Alkitab kita di Matius 9 ayat 27 sampai 30 sampai 31. Saudara boleh perhatikan dan saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk di dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Saudara, cerita firman ini bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Udah bukan lagi ayat yang asing di pendengaran kita. Bahkan dari sekolah minggu kita sudah dengarkan
cerita tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Sederhana sekali mendengarkan firman ini. Mungkin saudara bosan. Mohon maaf kalau firman ini kembali saya angkat buat kita semua. Mohon maaf, mungkin keterbatasan saya dengan Alkitabiah sesederhana itu sampai cerita sekolah minggu tentang Yesus menyembuhkan orang buta masih terangkat dan lebar ini oleh saya kepada saudara. Memang saya tidak punya pembendaharaan pengetahuan tentang Alkitab, tapi kalau harus hari ini memperdengarkan cerita yang mungkin tidak menyenangkan, tidak menarik bagi saudara, saya mohon maaf. Tapi akan saya berkatakan firman ini, dan saya berharap sesuatu saudara dapatkan dari firman Tuhan ini. Kita bisa lihat di sini bagaimana dua orang buta mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Dua orang buta mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Orang buta mengikuti, berarti buta kah? Orang buta mengikuti perjalanan. Mungkinkah benar-benar mereka buta untuk mata sama sekali tidak melihat? Tapi dikatakan mereka buta. Padahal dari cerita ini ada reaksi mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Berarti secara fisik mereka tidak buta. Secara fisik mereka melihat, mata terbuka, tapi mungkin buta akan pengenalan kepada Tuhan. Puji Tuhan, di sini tidak ada yang buta secara fisik. Saya nggak tahu kalau buta secara rohani, tapi saya sadar, saya merasakan saya buta secara rohani. Dua orang buta mengikuti perjalanan Tuhan Yesus, berarti tidak buta saudara. Hanya saja buta akan pemahaman kepada Tuhan, buta akan pengenalan kepada Tuhan, buta akan kebaikan Tuhan, buta akan anugerah Tuhan. Tapi tetap Tuhan Yesus setia menyembuhkan mereka. Dan saya belajar pengertian tentang kebutaan ini. Kalau saya katakan saya sadar saya buta. Saya buta di komunitas saya. Saya buta di lingkungan saya. Saya buta di komunitas grup WA saya. Saya tidak membuka mata untuk berempati, bersimpati, atau mendukung atau merangkul. Saya buta akan hal itu. Itu saya sadari sekarang. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi ini saya sadar akan kebutaan saya. Saya buta akan kelebihan saudara. Saya buta akan kelemahan saudara. Saya buta akan keterpurukan saudara, akan kesusahan saudara. Saya sadar. Mohon maaf kalau saya tidak melihat hal ini. Tapi pada kesempatan ini lewat firman Tuhan, Tuhan mengangkat kebutaan saya. Dan bagaimana dengan saudara? Kalau saudara tidak mengalami hal tersebut, puji Tuhan, teruslah kebaikan engkau kerjakan, agar engkau semakin melihat karya Tuhan bekerja atas. Terus kita seringkali buta dengan pasangan kita. Seringkali tidak melihat pasangan kita sebagai
kerja Allah di kehidupan rumah tangga kita. Kita sering mengabaikan kebersamaan itu. Dalam hal ini saya katakan buta. Mungkin terlalu berfokus ke hal-hal lain, ke hal-hal kehidupan ini, kehidupan yang luas ini, sehingga tidak melihat pasangan di sebelah kita adalah pasangan menjadi rekan sekerja Allah bekerja di rumah tangga kita masing-masing. Bahkan dalam kehidupan keluarga Kristen itu tidak awal lagi terjadi. Pasangan-pasangan keluarga Kristen boleh ada hidup bersama, tapi tidak melihat kebersamaan di dalam rumah. Ada keluarga yang boleh bersama, tapi hati berbeda. Itu juga saya rasakan, saudara. Kalau ada perkataan yang mengatakan semakin tak kenal maka tak sayang, itu marah kita dengarkan ya saudara. Tak kenal maka tak sayang. Di kehidupan rumah tangga kita semakin kenal semakin tidak sayang. Benarkah apa cuma saya saja yang begitu? Benarkah saudara? Coba saudara yang punya pasangan lirik kiri kanan, yang pasangannya di mana? Semakin kenal semakin tidak sayang. Sayang, sayang, puji Tuhan. Yang lain, semakin kenal semakin benci. Itu yang terjadi. Karena apa? Semakin hari semakin melihat kekurangan. Semakin hari semakin melihat kecerobohan. Semakin hari semakin melihat tidak takut Tuhan. Semakin hari semakin melihat melakukan hal-hal yang jahat. Jadinya semakin kena semakin benci. Dan itu saya katakan buta. Maaf kalau perkataan saya terlalu tajam. Mohon percaya terlalu tajam. Saya nggak bisa bermanis bekerja berkata-kata. Saya berkata apa adanya. Dan saya berharap dengan pemberitaan firman Tuhan, kita tidak buta melihat pasangan di sebelah kita, tapi terbukalah mata kita melihat kasih Tuhan akan pasangan kita, agar semakin hari semakin sayang, semakin kenal semakin sayang, semakin hari semakin berdagang dengan tangan datang kepada Tuhan. Bukan semakin hari semakin jalan sendiri datang kepada Tuhan. Toh iman ini iman pribadi kok tidak bergandengan tangan kok datang kepada Tuhan. Sendiri-sendiri kok dipanggil Tuhan. Tapi yuk, biarlah semakin hari semakin mengenal pasangan, semakin kasih bergandengan tangan menuju kerajaan Tuhan. Amin saudara. Terus hal lain lagi sering kita buka dengan keberadaan anak-anak kita. Kita tidak sadar kalau anak kita adalah ahli waris kerajaan surga, ahli waris kepercayaan kita kepada Tuhan, ahli waris keimanan kita kepada Tuhan. Itu sendiri tidak kita sadari di mata kita. Kita melihat anak bertumbuh, membiarkan anak bertumbuh begitu saja. Waktu makan, makan. Waktu tidur, tidur. Kalau nggak mau tidur, begadang, biarin aja. Sudah besar ini, kita tidak sadar bahwa mereka sesungguhnya kita bentuk, kita ajari, kita arahkan menjadi satu pribadi pewaris kerajaan surga. Di sini sering kita abai, kita lawas. Kita membiarkan anak kita bertumbuh begitu saja. Sama seperti saya. Kalau dulu anak-anak saya
masih kecil-kecil, bahkan masih di kandungan. Saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, anakku sehat, anakku kuat, lahir dengan sehat, lahir dengan sempurna. Itu saya perkatakan saat bayi dalam kandungan. Sudah lahir, kebutuhannya menyusui, kebutuhannya mandi, mungkin belum makan, mandi menyusui. Saat mandi saya perkatakan dalam nama Yesus, anakku sehat, anakku kuat, anakku pintar. Saat mandi dalam nama-Nya. Saat menyusui dalam nama Yesus, anakku sehat, anakku kuat, anakku pintar. Asiku menjadi berkat buat anakku. Saat makan, bisa makan, kita doakan juga. Lepas dari ASI, sudah tidak menyusui lagi, bisa makan sendiri. Kita bilang, makan kamu makan. Kalau kamu tidak makan, awas. Sudah lupa, sudah luntur, sudah pudar ASI. Dan masuk sekolah, kita berangkatkan sekolah, kita antar ke sekolah, kita bayar uang sekolahnya. Dengan bangganya kita menyekolahkannya di sekolah yang terbaik. Ada rasa sombong, dan kita berkata, kau harus jadi anak pintar. Jangan sia-siakan kehormatan mama bapakmu mengantar kau membayar sekolahkan engkau. Kita lupa memperkatakan firman. Kita lupa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan dengan apa yang kita perbuat akan dia, kita tuntut dia berhasil secara dunia. Kita lupa memperkatakan anugerah Tuhan atas dia. Sehingga sampai besar, bertumbuh dewasa, dia mengambil cara masing-masing. Kita ingatkan kembali, enak, jangan begitu, jangan sombong, jangan aneh-aneh. Kita nggak sadar berapa waktu kita biarkan dia bertumbuh sendiri. Saat besar, kita baru ingat-ingatin lagi anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Sudah susah saudara, sudah kebal. Bahkan kalau dia dididik dengan keras, dia mengeraskan diri juga sebagai pribadi yang kuat. Setelah dia dewasa, kita ingatkan lagi. Sementara cermin hidup kita tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Apa dia kata? Apaan? Ngomong apa mama? Ngomong apa bapak? Ngomong firman. Mama aja gak pernah baca firman. Mama gak pernah berdoa. Mama gak pernah ingatin kita untuk berdoa. Mama ingatin kita makan, belajar, mandi, makan, belajar, mandi, tidur. Itu yang selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Saya diingatkan oleh Tuhan. Udah sejauh ini bertumbuh dengan saya. Saya sadar kebenaran saya tidak menyampaikan kebenaran itu setiap waktu. Bahkan kalau harus mau tidur, kami harus berantem dulu. Siapa yang pimpin doa dulu? Udah HP aja yang menyibukkan diri masing-masing. Bukan cuma urusan ibu-ibu untuk mengarahkan anak kepada firman Tuhan. Semestinya pasangan suami istri, apalagi ibu-ibu yang mengerajai satu rumah, bahkan sampai keluar rumah harus merajai. Memang Tuhan berikan kuasa kekuatan, tapi sadari engkau sebagai pasangan, bagaimana engkau memperlakukan anak-anakmu. Yo, anak-anakmu masih kecil, perkatakan kebaikan Tuhan. Terus buka mata pengharapan mereka di dalam mereka bertumbuh. Tidak bisa kita harapkan hanya di sekolah minggu bertumbuh, mendapat pencerahan firman. Tidak cukup saudara. Tapi di rumah, setiap waktu, kalau setiap saat, kalau 3 kali sehari harus makan, ingatkan berdoa. Kalau mungkin 2
juga mengingatkan anak-anak saya baca buku. Saat anak saya tidak waktunya belajar, hari-hari ini memforsir anak belajar itu bukan zamannya lagi. Ada kala waktunya dia menonton, main laptop, main HP. Jadi saat saya lihat anak-anak saya sudah selama waktu main HP-nya sudah lumayan lama, walau saya sibuk mencuci piring atau memasak, saya ingatkan, Rafaim, tolong bacakan firman buat mama. Walau saya sibuk mencuci piring dan dia tadinya sibuk main HP, Rafaim, tolong bacakan firman buat mama. Ya ma, sebentar. Sekali, 2 kali, iya ma, sebentar. 3 kali. Nada harus kencang, baru dibaca. Kadang-kadang dia bilang, berapa pasal ma? 5 pasal. 5 pasal, iya ma. Diiyakan saudara. Tapi dibuka Alkitabnya, dia cari-cari pasal yang pendek-pendek, dan benar dia baca 5 pasal. Tidak masalah. Tapi setelah dia baca, dia sampaikan, sudah ma, coba ceritain mama. Sedikit atau banyak diceritakan kepada saya, dan saya katakan terima kasih. Entah itu saya perhatikan atau tidak, itu urusan belakangnya. Tapi paling tidak, gema firman Tuhan ada di lingkungan saya, di telinga saya, di pendengaran saya, di pendengaran anak saya, di pembacaan anak-anak saya. Itu saya kerjakan hari-hari ini, saudara. Karena saya sadar, saya boleh bilang tidak ada waktu buat Tuhan. Adanya waktu buat sendiri, buat urusan keluarga, buat urusan rumah tangga, buat anak-anak. Waktu untuk Tuhan kayaknya sepi, sedikit, hanya mau tidur saja. Tidur, berdoa berapa menit, atau mungkin biar agak lama, yuk memuji Tuhan dulu nak. Coba, Reva, kamu memuji Tuhan, apa pujianmu? Nyari lagi saja. Coba Rafael. Jadi sehingga durasinya agak lama, tapi paling tidak satu-satu ada mengangkat pujian itu. Dan saya sadar itu tidak seberapa dari kasihnya Tuhan, dari waktu yang Tuhan berikan di hidup. Tapi itulah yang saya kerjakan, saudara. Dan bagaimana dengan anak-anak muda remaja? Adakah membuka mata untuk keadaan orang tua di rumah? Adakah membuka mata melihat orang tua lagi capek? Adakah membuka mata orang tua lagi sakit? Adakah membuka mata orang tua lagi kesusahan? Atau mungkin hanya menuntut keperluan sendiri, keperluan pribadi? Padahal makan minum pakai cukup disiapkan orang tua di rumah. Selebihnya engkau menuntut keperluan lain, keperluan skincare lah, keperluan fashion lah, keperluan shopping lah, keperluan jalan-jalan lah. Bahkan engkau tidak peduli dengan urusan rumah yang kotor, urusan cucian yang numpuk, urusan piring kotor yang menumpuk. Engkau tidak peduli. Itu sama saja dengan buta. Ada banyak adik-adik muda remaja di sini. Mungkin tidak banyak hal yang kau bisa kerjakan membantu orang tua, menyenangkan orang tua. Mungkin hanya cuci piring sendiri, orang tua sudah sangat senang saja. Adik-adik anak muda remaja hanya cuci piring sendiri, atau sangkutin jaket sendiri di tempat gantungannya, orang tua sudah senang. Beberapa waktu yang lalu, Rafael saya suruh makan. Rafael suka seafood, dan saya sudah saya masakin agak banyak. Sore menjelang malam dia sudah makan. Karena saya ingatkan, soalnya siapa yang ngabisin? Kalau nggak dimakan, saya ingatkan lagi makan. Abang, makan kamu.
bersyukur. Jadi anak-anak muda, bukan hal-hal yang besar yang orang tua inginkan dari adik-adik. Hal kecil saja, hal cuci piring sendiri, hal gantung jaket sendiri, gantung topi sendiri, atau naruh tas sendiri di tempat, naruh sepatu sendiri pada tempatnya. Orang tua sudah sangat senang. Orang tua bersuka cita. Yuk, bukan mata, bukan mata. Lihat keperluan di rumah. Jangan mengandalkan orang tua. Mama aja, mama lah, mama aja lah. Jangan sampai potong rambut sendiri, mama aja. Reva mau potong rambut, mama aja yang potong. Model gimana? Mama cumanya lurus saja. Ya janganlah ada modelnya. Ya udah bawa ini aja, ke salon aja. Jangan mama semua. Amin, saudara. Ini agak tegang. Haleluya. Buka dengan prioritas rumah tangga. Prioritas rumah tangga. Saya nggak tahu prioritas di rumah tangga kita. Butuh kulkas kah? Butuh setrika yang baru kah? Mungkin butuh penggoreng yang baru kah? Prioritas di rumah tangga sering kita tidak peduli karena memikirkan, melihat keinginan pribadi. Keinginan pribadi, Natal harus pakai baju Natal, sementara kondisi keuangan rumah tangga tidak memungkinkan. Tetap harus baju Natal. Kamu mau Natalan, baju baru dong. Sementara ada keperluan rumah tangga yang harus ditutupi. Buka akan prioritas rumah tangga. Semua keluarga harus beribadah. Waktu sudah mepet, tapi harus mengurusi pekerjaan dulu baru datang beribadah. Terlambat. Itu saya rasa. Buka akan prioritas rumah tangga. Itu keperluan rumah tangga. Datang beribadah kepada Tuhan, jangan terlambat. Jangan terlambat. Ada kebutaan menyisihkan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga untuk datang beribadah hanya untuk urusan pekerjaan, sehingga datang terlambat ke gereja. Membiarkan anak-anak datang beribadah ke gereja karena hanya urusan pekerjaan. Saya boleh katakan itu satu kebutaan. Berfokus pada kebutuhan yang lain di luar kehidupan rumah tangga. Tidak mengingat bahwa kebutuhan ibadah itu adalah satu prioritas dalam rumah tangga, sehingga mengabaikan jam-jam ibadah. Kata terlambat. Mana malu seorang kalau terlambat. Padahal sampai ditegur rumah. Tidak enak, tidak nyaman. Dan saya katakan itu satu kebutuhan. Kehidupan beribadah tidak diprioritaskan. Dari semua kebutuhan kita itu, Tuhan mau mencelingkan mata